Kita datang sebagai juara bertahan, tapi pulang tanpa apa-apa. Bukan karena lawan terlalu kuat, tapi karena kita kalah. Bahkan sebelum bertanding. Target perak, mental ragu, dan mimpi emas yang mati perlahan. SEA Games 2025 bukan sekadar kegagalan. Ini adalah cermin tentang bagaimana sepak bola Indonesia dijalankan. Layar drama sepak bola Indonesia memang tak pernah benar-benar padam. Setiap pekan, bahkan setiap hari, selalu ada kisah baru yang membuat dada berdebar, entah itu kabar yang membangkitkan harapan atau justru kabar yang menampar keras perasaan jutaan pecinta sepak bola tanah air. Di balik satu pertandingan selalu ada cerita, dan kali ini ceritanya bukan tentang kemenangan, melainkan tentang luka yang kembali terbuka. Belum kering air mata kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, publik kembali dipaksa menelan pil pahit saat harapan seharusnya mulai dirajut kembali. PSSI justru menghadirkan kegaduhan baru yang membuat tensi masyarakat melonjak tajam. SEA Games 2025 di Thailand seharusnya menjadi panggung penebusan. Timnas Indonesia U-22 datang sebagai juara bertahan, membawa beban sekaligus peluang besar untuk mengobati luka nasional yang belum sembuh. Ajang ini diharapkan menjadi titik balik, sebuah cerita kebangkitan. Namun apa daya, luka yang seharusnya terobati justru berubah menjadi sayatan yang jauh lebih dalam. Alih-alih belajar dari kegagalan masa lalu, federasi malah menambah daftar pengalaman pahit dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kerja keras bertahan-tahan, mimpi yang dibangun perlahan, runtuh seketika tanpa perlawanan berarti. Dalam dunia sepak bola, tujuan mengikuti kompetisi selalu satu, juara. Entah itu realistis atau tidak, mental pemenang harus diperjuangkan. Namun kali ini semuanya terasa janggal sejak awal. PSSI, melalui pernyataan Ketua Kemenpora, justru menargetkan medali perak sebagai sasaran di SEA Games. Sebuah target yang terdengar absurd. Publik terkejut, supporter menjorniet. Bahkan para pemain Garuda Muda hanya bisa geling-geling kepala. Bagaimana mungkin juara bertahan datang dengan mental setengah-setengah? Dari sini, keraguan mulai tumbuh. Seolah federasi sendiri tak benar-benar percaya pada timnya. Meski begitu, para pemain sepakat mereka tetap membidik emas. Mereka ingin juara dengan atau tanpa restu target federasi. Laga pertama pun menjadi awal petaka. Indonesia harus mengakui keunggulan Filipina, negara yang dalam beberapa tahun terakhir berada di bawah bayang-bayang prestasi Indonesia. Kekalahan tipis 0-1 itu terasa seperti tamparan keras. 3 poin melayang dan rasa percaya diri publik mulai runtuh. Di bawah asuhan Indra Syafri, permainan Garuda Muda jauh dari harapan. Para pemain tampak ragu. Blunder demi blunder terjadi. Koordinasi berantakan. Peluang emas terbuang sia-sia. Mereka terlihat seperti tim yang datang tanpa persiapan matang. Emosi pun meledak. Kamera menangkap momen sang kapten, Evan Jenner, membanting botol saat meninggalkan lapangan. Amarah, frustrasi, dan kekecewaan bercampur jadi satu. Sejak saat itu, mimpi medali emas mulai tampak menjauh, bahkan nyaris menghilang. Di pertandingan kedua, secercah harapan sempat muncul. Indonesia menang 3-1 atas Myanmar. Namun kemenangan itu terasa hambar. Hitungan poin dan selisih gol berkata lain. Indonesia harus tersingkir dari fase grup, kalah bersaing dengan Malaysia. Jangankan emas, perak saja nggak kebawa pulang, tulis seorang netizen. Kalimat singkat, namun menusuk. Tahun ini,
seolah menjadi tahun tanpa keberuntungan bagi timnas Indonesia gagal di kualifikasi Piala Dunia. Gagal pula di SEA Games. Entah apa yang sebenarnya merasuk ke tubuh PSSI. Akhirnya, keputusan besar pun diambil. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U22. Keputusan ini diumumkan setelah kegagalan Indonesia melaju dari fase grup. SEA Games 2025, Ketua Badan Tim Nasional sekaligus anggota Exco PSSI, Sumarji, menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 16 Desember tahun 2025, didampingi Endri Erawan. Evaluasi telah dilakukan, laporan telah diserahkan, dan kesimpulannya, 1. Kerjasama berakhir. Indra Syafri disebut menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Hak dan kewajiban akan diselesaikan sesuai kontrak. Semua diklaim berjalan secara profesional. Namun, kejutan belum berhenti. Di kesempatan yang sama, Sumarji menyatakan mundur dari jabatannya sebagai manajer Timnas Indonesia di semua level usia. Ini adalah keluarga kita. Senang semuanya, susah juga semuanya. Sebuah langkah yang menandai tanggung jawab moral atas kegagalan ini. Meski mundur sebagai manajer, ia tetap bertugas di badan tim nasional. Mengingat padatnya agenda timnas menuju ke 2026. SEA Games 2025 pun resmi ditutup dengan satu catatan kelam. Timnas Indonesia U22 pulang tanpa satupun medali. Hasil yang berbanding terbalik dengan edisi sebelumnya. Kritik pun berdatangan. Coach Justin mempertanyakan logika penunjukan Indra Syafri, terutama setelah hasil buruk di Piala Asia U20 2025, yang sebelumnya juga berujung pemecatan. Menurutnya, menunjuk pelatih hanya untuk satu event adalah kesalahan berulang yang tak akan membawa kemajuan. Hal senada disampaikan Bung Binder. Ia heran mengapa Indra Syafri kembali dipercaya, padahal performa tim sudah menunjukkan penurunan sejak Piala Asia. Bahkan, Bung Binder menduga ada kontrak jangka panjang yang membuat Indra Syafri tetap berada di lingkaran PSSI. Prestasi SEA Games masa lalu memang menjadi alasan. Namun sepak bola tak hidup dari nostalgia. Lawan berubah, skuad berubah, tantangan pun berubah. Dan SEA Games 2025 menjadi bukti pahit bahwa tanpa perencanaan jangka panjang, tanpa visi yang jelas, kejayaan hanya akan menjadi cerita lama yang terus diulang tanpa pernah benar-benar terwujud kembali.